Saya ulangi ya. Jadi ada 6 prinsip kunci bahwa kecelakaan dan penyakit kerja itu dapat dicegah. Yang keduanya adalah keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama dan bukan hanya tanggung jawab manajemen puncak. Ketiganya adalah semua kegiatan operasi di tempat-tempat kerja dapat diberi perlindungan selayaknya, harus betul-betul diberi perlindungan. Contoh tadi saya bilang ketika saya mempekerjakan office boy, teman-teman semua, maka office boy ini sudah harus diberikan perlindungan yang layak, ya, yang layak. Jadi dari mulai APD dia, kemudian kalaupun memang kita bisa mengeliminasi dari tingkat resiko bahaya sampai dengan menggunakan APD. Nah, kita sudah harus bisa melakukan yang namanya kegiatan operasi tersebut dapat dilindungi orang-orangnya. Yang berikutnya lagi adalah jajaran manajemen bertanggung jawab melatih semua karyawannya untuk bekerja secara aman. Dari mulai kapan? Dari mulai orang tersebut masuk di dalam lingkungan organisasi. Ya, khususnya di tempat saya itu adalah dari mulai mereka tanda tangan kontrak, kemudian mereka masuk di hari pertama induksi selama 2 minggu gitu ya, atau training untuk karyawan baru itu sudah mulai tuh dilakukan yang namanya pelatihan-pelatihan terhadap K3. Ya, pertama mereka akan mempelajari tentang PP. Dalam PP itu ada loh klausul tentang K3. Kamu harus betul-betul mengikuti aturan-aturan K3 di situ, gitu ya. Kemudian juga di sana ada pelatihan-pelatihan lain yang berhubungan dengan K3, seperti Kikenyoshi training misalnya. Training mengidentifikasi bahaya di tempat kita dan itu berhari-hari trainingnya. Kemudian juga bicara lagi tentang 5R-nya. Gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab bersama termasuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifatnya adalah spesialis atau yang sangat meningkatkan kompetensi di unsur-unsur khusus gitu ya, di kompetensi-kompetensi khusus. Ya, misalnya adalah pemadam kebakaran, kemudian juga training untuk penggunaan forklift yang aman, ahli K3 umum, dan lain-lain. Ini adalah di nomor 4. Sekarang kita ke berikutnya lagi. Bekerja dengan selamat merupakan satu syarat hubungan kerja. Nah, ini prinsipnya. Jadi prinsip yang kelima ini semua karyawan harus betul-betul bisa mengedepankan yang namanya safety. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa dalam lingkungan perusahaan itu ada lean manufacturing dan fondasi paling dasar itu adalah safety. Gitu. Yang berikutnya lagi, tempat kerja aman, nyaman akan meningkatkan produktivitas. Pasti ya. Jadi, kita sebagai karyawan, baik di level manapun, kita sudah harus namanya memegang 6 prinsip kunci ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kecelakaan sebagai kegagalan sistem. Yang pertama adalah kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem. Salah satu di antaranya apa? Berarti monitoringnya juga kurang ketat. Contoh misalnya ada kecelakaan yang forklift nabrak orang ya. Misalnya case-nya kayak gitu. Ini ekstrim sih. Pernah terjadi ya. Beberapa kali terjadi. Saya dulu di perusahaan-perusahaan ketika saya operator ada sahabat saya yang ketabrak forklift. Kemudian kemarin pun ada sama ketika tahun 2018 gitu ya. Ketabrak juga itu sampai dengan patah gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kecelakaan merupakan gejala disfungsi sistem, artinya bisa jadi atasan-atasan di sana tidak melakukan sebuah monitoring atau pengecekan terhadap kelayakan fit and propernya. Seseorang itu layak untuk jadi driver forklift atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian juga monitoring di sana juga bisa jadi para supir-supir forklift ini tidak mengetahui SP-SP yang memang akan didapatkan kalau mereka menjalankan forklift secara tidak aman gitu. Jadi nggak di training lagi, nggak di refreshment lagi pengetahuan itu, nggak dilakukan sertifikasi ulang lagi misalnya ya. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan adanya sebuah kegagalan sistem. Analisa kasus kecelakaan mencari sumber disfungsi elementer atau kita bicaranya secara gampangnya adalah belum adanya satu analisa terhadap kecelakaan ya yang sebagaimana kecelakaan tersebut itu adalah diakibatkan
fungsi-fungsinya yang tidak dilakukan monitoring. Ya, termasuk juga root cause analisisnya. Di sini mencari sumber root cause analisis. Kenapa sih tadi ada tabrakan? Kenapa sih bisa jadi adanya jatuh dari ketinggian gitu ya? Berikutnya lagi adalah kecelakaan kecil atau insiden perlu dianalisa apabila mempunyai potensi untuk menimbulkan kecelakaan yang besar. Nah, ini harus dilakukan kecelakaan-kecelakaan kecil dan insiden perlu dianalisa karena pada hakikatnya teman-teman semua kecelakaan kecil itu sebetulnya itu akan ada yang namanya hampir aja gitu ya atau near miss. Kecelakaan kecil itu pasti diawali dengan near miss dan near miss-nya ini yang diabaikan. Contoh, ya kesini aja deh, misalnya lantai licin, tiba-tiba ada orang mau kepleset gitu ya, mau kepleset tapi nggak sampai ngegubrak gitu. Nah, terus ada orang bilang, dikit lagi aja lu, gitu kan, ngegubrak gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mengidentifikasi, oh lantai licin ini akan sangat berpotensi terhadap melesetnya orang. Itu meskipun dia tidak sampai jatuh, gitu ya. Pokoknya dikit lagi aja, kamu celaka deh gitu ya. Kemudian setiap kecelakaan mempunyai banyak penyebab. Nah, penyebab-penyebab ini nanti kita harus bisa mengidentifikasi apakah memang unsafe action atau unsafe condition, kondisi yang tidak aman atau action, perilaku yang tidak aman. Mana yang paling banyak menunjukkan ataupun memberikan sumbangan terhadap kecelakaan? Unsafe action atau unsafe condition? 80% itu adalah unsafe action karena aksi seseorang yang tidak aman. Contoh tadi misalnya forklift nabrak orang. Unsafe actionnya karena dia tidak menjalankan aturan dari forkliftnya yang seharusnya 40 km per jam. Itu unsafe action. Gitu. Kalau conditionnya bisa jadi rem forkliftnya blong. Nah, itu unsafe condition. Tapi kan rata-rata nggak begitu. Setahu saya juga kecelakaan kerja ya tetap aja ngebut-ngebutan ya. Kemudian penyebab dasar dari menunjukkan disfungsi manajemen. Nah, kalau misalnya ada kecelakaan, artinya manajemen di sana juga memiliki sebuah disfungsi atau ketidakfungsiannya. Karena dalam menganalisa kasus kecelakaan harus dicari penyebabnya sampai tuntas. Dan fungsi manajemen yang berjalan kurang berjalan. Oke. Intinya di sini adalah, nah saya ganti dulu ya. Jadi, kamu atau kita harus bisa melakukan yang namanya root cause analysis. Ya, saya sudah terangkan belum ya? Root cause analysis itu ada menganalisa sebuah akar permasalahan sampai dengan kita mengetahui apa sih menjadi akar masalahnya yang harus kita rubah dengan cara why analisis gitu ya. Why analisis. Nah, itu adalah bagian yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kegagalan dari sistem. Oke, sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi ya teman-teman semua. Jadi, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana sistem kegagalan itu bisa dicegah kalau misalnya aktivitas-aktivitas daripada SMK 3 itu diterapkan, termasuk juga orang IR-nya. Sekarang kita akan melihat kepada logika kecelakaan. Nah, logika kecelakaan itu digambarkan dengan domino sequence. Jadi, kita lihat di sini ada lack of control ataupun ada kontrol yang memang lag yang miss gitu di sana ya atau tidak adanya kontrol yang sesuai, maka akan bisa menimbulkan yang namanya unsafe action dan unsafe condition. Itu basic case-nya. Nah, contoh misalnya karena nggak dikontrol orang nggak pakai APD gitu loh. Nah, maka ketika immediate case-nya atau kasus yang langsung terjadi adalah dia misalnya menggerinda, terkena percikan. Ketika terkena percikan, maka apakah ini insiden? Oke, kalau insiden berarti dia tidak kenapa-napa, ya.
kena percikan itu, tapi bisa jadi sedikit lagi aja itu kena mata gitu misalnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini sampai dengan accident, maka akan muncul yang namanya loss di sana. Keperciklah kena mata, otomatis harus dibawa ke perusahaan, ke klinik gitu ya. Ada jam yang berhenti gitu, ada jam, ada kemudian juga ada hal-hal lain yang juga yang harus dikeluarkan, ada Sama siapa? MSDM lain yang harus mendampingi dia. Itu teman-teman semua. Belum lagi kalau misalnya dia sampai memang tidak bisa ditangani di klinik, bawa ke rumah sakit besar, wah ini udah langsung kan, ini akan bicara tentang loss yang lain. Begitu teman-teman semua. Nah, sekarang logika kecelakaan juga menurut Andrew McViver itu, kita bisa melihat ke sini, oh ini injure. Kemudian juga kepada accident, injure sama accident sebetulnya sama-sama merugikan ya teman-teman semua. Namun di sini kalau accident itu sifatnya jauh lebih lebih eh, lebih ringan gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, di sini jadi, kita akan lihat pada social environment. Lingkungan sosialnya aman atau tidak. Kesalahan orangnya juga bisa kita identifikasi. Dan di sini unsafe action. Nah, kalau misalnya unsafe actionnya kita bisa perkuat agar orang itu bisa menjalankan pekerjaan dia dengan aman, ya, mengikuti aturan dari K3, gitu. Pokoknya di sini kita bicaranya tentang orang tersebut memang betul-betul safety banget gitu ya. Orangnya itu betul-betul mengedepankan prinsip safety. Maka antara social environment ataupun kesalahan-kesalahan dari orang itu bisa bisa dicegah. Unsafe action ini bisa tertahan gitu. Tidak sampai terjadinya accident dan tidak sampai terjadinya injury gitu. Itu teman-teman semua. Kemudian kalau kita lihat di sini, nih, ini juga sama kan, teori domino dari William Hendrich itu. Ini teorinya dari tahun 1928, tapi sampai saat ini masih aja digunakan. Orang berharga banget. Termasuk juga untuk undang-undang yang berhubungan dengan K3 itu juga ada yang merefer kepada William Hendrich ini ya. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika misalnya ada unsafe society environment nggak aman, kemudian kesalahannya orang juga itu ternyata timbul ditunjukkan ada satu kesalahan, tapi kalau misalnya unsafe action ini bisa dijalankan dengan baik, maka atau unsafe condition yang bisa dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada yang namanya accident apalagi injury ya, sampai dengan kematian misalnya kayak gitu. Nah, sekarang kenapa bisa terjadinya kecelakaan? Yang pertama adalah karena lemahnya kontrol atau lack of control tadi. Itu pertama apa? Kurangnya prosedur ataupun aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Kalau bicara tentang kurangnya prosedur, artinya bahwa kita harus bisa membuat yang namanya prosedur-prosedur kerja yang berhubungan dengan K3. Contoh, saya misalnya sudah terbiasa yang namanya bikin prosedur atau membuat prosedur di lingkungan HRD, rekrutmen atau training. Itu udah harus ada unsur K3-nya. Rekrutmen, misalnya jangan membawa benda-benda atau tools psikotes yang sifatnya pecah nanti, gitu ya. Kemudian juga training development. Nah, ketika dia menggunakan alat-alat yang bersifat membahayakan, gitu, itu juga sudah harus diperhatikan. Nah, termasuk juga alat-alat di training gitu, itu juga sudah harus bisa diperhatikan cara nyolokin tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian kurangnya sarana. Nah, sarana-sarana yang kurang ini juga bisa menyebabkan adanya bahaya-bahaya yang timbul. Contoh, misalnya mau ngebersihin gedung, tapi karena memang gondola ataupun apa yang kita susun scaffolding gitu ya. Ada tahu nggak sih scaffolding yang kayak tangga-tangga gede-gede gitu loh, kotak-kotak tangganya. Scaffolding itu nanti tidak ada ya pasti nantinya juga akan timbul yang namanya kecelakaan kerja lebih riskan di situ ya.
Kurangnya kesadaran, pasti orang kalau udah di training ya yang penting ikut training aja deh. Nah, dia tidak masuk ke dalam hati atau pikiran, dia tidak meresap. Ini pun akan timbul yang namanya resiko untuk kecelakaan tadi, termasuk kurang patuh. Udah ikut training, sudah mereka sudah dites, ternyata hasilnya bagus gitu ya, tapi tetap aja di dalam lingkungan perusahaan mereka juga nggak patuh gitu karena itu hanya sekedar pengetahuan saja, tidak sampai kepada attitude. Nah, ini adalah lack of control. Kemudian, sebab-sebab dasar ada faktor pribadi dan atau faktor pekerjaan. Masa kalau faktor pribadi itu mungkin bisa jadi adalah kemampuan fisik atau psikologisnya tidak layak, kemampuan fisiknya tidak layak. Contoh, masuk ke perusahaan saya ngangkat-ngangkat ban mobil. Kalau misalnya tubuhnya gak kuat, ya itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Keseleo lah gitu ya, patah tulang lah, cedera otot lah, karena kondisi fisiknya tidak kuat. Kemudian kemampuan mental yang tidak layak. Jadi kemampuan mental di sini adalah psikologis. Makanya kenapa harus dites psikologis? Supaya ketahuan bahwa orang itu bisa mikir nggak, nanti stres nggak gitu ya. Kalau dikasih pekerjaan yang rumit, mampu nggak? Itu. Nah, ini adalah kemampuan mental. Kemudian stres fisik dan stres psikologis tadi gara-gara nggak kuat jadi timbul stres fisik gara-gara dia IQ-nya lemah, psikologisnya lemah, galauan orangnya gitu ya. Atau misalnya baperan orangnya ditegur dikit langsung urik ya bahasa Betawinya. Itu juga bisa menimbulkan yang namanya stres mental. Kurang pengetahuan ya, ini juga bisa menjadi sebab dasar. Udah dikasih tahu misalnya, tapi tetap aja susah untuk mencerna itu. Jadi kurang pengetahuannya di situ. Itu juga sama. Nah, that's why kenapa kemarin saya bilang nih ya sama mbak saya yang ngerekrut orang, supaya kita tahu bahwa dia berpengetahuan, maka tes dulu. Nah, minimal kalaupun memang dia mau dimasukkan ke dalam, kita kan lagi ngerekrut untuk Qatar ya, untuk apa tenaga kerja di luar negeri gitu untuk di Qatar. Kalau misalnya pengetahuan-pengetahuan dia tentang tentang apa eh, bahasa Inggris dan Qatar juga kan ada unsur-unsur bahasa Arabnya gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab lemah ya nggak usah deh gitu ya, nyapain kita nantinya gitu ngerekrut orang untuk ditransfer ke Qatar meskipun gajinya gede, operator aja bisa sampai 18 jutaan gitu di sana bersih. Tapi kalau nggak punya kemampuan membuat apa gitu. Nah, kemudian juga kurang keahlian. Di sana memerlukan yang namanya ahli K3 listrik, ahli K3 umum, ahli ketinggian gitu. Nah, ini juga kalau misalnya tidak punya keahlian ini ya nanti juga bisa jadi akan timbul kecelakaan kan. Nggak ngerti gimana aliran listrik ke strom, nggak ngerti gimana caranya membuat scaffolding yang kokoh, jatuh, dan lain-lain, termasuk motivasi yang tidak layak. Ya, mempercepat laju mesin CNC. Biar apa? Biar tidur cepat. Nah, ini sebab dasarnya urusan pribadi. Kemudian faktor pengawasan, yaitu kepemimpinannya. Pemimpinnya nggak banyak kawasin. Kemudian para engineeringnya atau insinyur-insinyurnya juga tidak mengawasi dan tidak melakukan pekerjaan dalam pengecekan mesin misalnya ya. Pengadaan barang atau processingnya nggak bagus. Ngadain barangnya barang-barang dari sana gitu ya, yang dari sisi pit gitu. Bukan ya maksudnya. Dari negara-negara yang you know lah harganya begitu gitu ya, murah banget. Nah, itu juga kan kekuatannya suka harus dipertimbangkan. Kemudian juga kurang peralatan, maintenance-nya nggak bagus, standar kerjanya tidak dibuat, dan salah pakai atau salah penggunaan ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekarang penyebab langsungnya tadi sudah saya sampaikan, unsafe action dan unsafe condition. Kalau unsafe action, dia mengoperasikan tanpa otorisasi. Contoh, mengoperasikan mesin CNC, padahal dia nggak disuruh atau bukan orang tersebut untuk operatornya. Atau mengoperasikan mesin forklift. Nah, nggak punya tuh CEO forklift. Itu juga bagian tindakan tidak aman. Dan lain-lain di sini yang Anda bisa lihat ya, tindakan yang aman, tidak aman sampai dengan bercanda, main handphone sambil ngoperasin mesin, gitu kan ya. Banyak sekali sekarang anak-anak muda kayak gitu tuh.
Kalau mabok-mabok sambil minuman alkohol sih kayaknya sih teridentifikasi langsung ya. Dan kemudian gagal mengikuti prosedur. Tadi saya sampaikan, misalnya prosedurnya mengatakan 30 detik, dicepetin aja deh biar cepet tidur gitu ya. Dicepetin 25 detik. Nah, ini adalah sebab langsung. Secara kasat mata, ini pengalamannya, secara kasat mata memang tidak ada masalah ya terhadap produk tersebut. Tapi ketika dicek sama QC, 1-2 palet itu ternyata NG semuanya. Kenapa? Karena kecepatan mesinnya dirubah-rubah sama orang tersebut. Nah, kalian hati-hati kalau ketika bekerja jangan pernah yang namanya ngotak-ngatik mesin ya dengan motivasi yang salah gitu ya atau tidak mengikuti prosedur karena Anda tidak tahu. Anda belum nyampe ilmunya gitu loh. Nanti akan berdampak kemana? Sama kayak tadi gitu. Ada operator yang ngutak-ngatik mesin karena dia pengen tidur, gue cepetin aja deh 5 detik, nggak bakal ketahuan ini kok gitu ya. Nggak taunya memang secara kasat mata tidak masalah, tapi ketika dicek sama QC dengan alat tes khusus, ini permukaannya tidak sesuai dengan spek. Nah, artinya semua reject gitu. Kalau reject siapa yang disalahin kamu? Kenapa? Karena ilmu kamu belum nyampe ke sana, ya. Oke, kemudian kondisi tidak aman, perlindungan atau pembatas yang tidak aman, kurangnya APD, kemudian juga alat-alat yang rusak, bising, temperatur yang ekstrim, dalam artian dingin-dingin banget atau panas-panas banget ya, ventilasi yang tidak layak, dan lingkungan yang tidak aman. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Kondisinya apa? Kontaknya itu ketika terjadi insiden, maka bisa terjadi berbagai macam jenis. Ada yang stuck against atau menabrak atau membentur benda yang diam. Ada stuck by, terbukul atau tertabrak oleh benda yang bergerak kayak tadi misalnya ketabrak forklift itu stuck by forklift gitu jatuhnya. Definisi-definisi ataupun jenis-jenis ini bisa Anda pelajari nanti dibaca ya, karena ini sudah detail banget ada bahasa Indonesianya. Jadi Anda juga sudah rasanya sudah bisa mengetahui, oh, kalau environmental risk itu masalahnya yang tentang pencemaran ya. Contoh misalnya ada satu operator saya yang setelah mesin grease itu nge-grinding besi gitu ya, kan ada sisa-sisa bubutan mesin besinya. Nah, itu ada air coolant-nya juga di situ. Jadi ketika ngebubut itu disemprot pakai coolant gitu ya, supaya nanti tidak yaitu pokoknya permintaan dari customer kita gitu ya. Dan saat bubutan itu jauh lebih halus serta cepat cepat dingin gitu. Nah, maka sisa air coolant dan bubutan itu kan ada endapan-endapan, itu dibuanglah di belakang. Ini masalahnya adalah tadi environmental release, masalah pencemaran, karena itu sebetulnya nggak boleh dibuang sembarangan. Kamu juga gitu ya, ngebuang apapun termasuk majun bekas ngelap-ngelap oli itu sudah harus ada tempat yang beda, jangan dibuang sembarangan. Ini akan masuk ke environmental release. Kemudian kerugian. Nah, kalau bicara tentang kerugian, ada di manusianya, ada di mesinnya, ada di materialnya, ada di lingkungannya juga ya. Jadi Anda pasti tahu kalau manusianya bisa sampai dengan cedera, kematian. PAK ini adalah penyakit akibat kerja. PAK, penyakit akibat kerja. Atau ada juga istilahnya KAK, kecelakaan akibat kerja. Gitu. Nah, kalau mesinnya ya rusak lah, materialnya juga tercemar, rusak juga lah, lingkungannya tercemar dan rusak juga sama. Jadi seperti itu. Sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengendalikannya, ini adalah hierarki pengendalian resiko. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa seorang IR, Industrial Relation itu juga harus tahu, belusukan ke lapangan ada bahaya nih, tahu dia hierarkinya kayak gimana. Jadi nggak langsung, kamu kenapa nggak pakai APD ya? Meskipun pakai APD ya teman-teman kalau kejepit mah kejepit aja kali ya. Gitu. Nah, makanya harus dilihat dulu apakah di sana ada sensor gitu. Itu yang harus diketahui. Eliminasi. Eliminasi itu saya langsung pakai pakai ini aja ya, pakai whiteboard. Nah, gini kan.
Kita balik sekarang. Ya. Kita balik. Di sini adalah eliminasi. Sorry kalau tulisannya jelek. Saya pakai touchscreen. Eliminasi ini artinya teman-teman semua itu adalah menghilangkan sumber bahaya. Sebuah contohnya begini. Saya punya laporan dari Mas Agung kalau anak-anak yang magang serta anak new employee itu akan mengoperasikan mesin press. Ya, ini mesin press ya teman-teman semua. Nah, ini ada Mas Agung. Mas Agung cerita, Pak, ini anak-anak mau praktek, Pak, gitu ya. Mau praktek. Saya tahu di situ itu ada bahaya. Bahaya yang pertama misalnya adalah kebisingan. Maka resikonya bisa jadi tuli. Bahaya lain di sini adalah terjepit. Saya tulis terjepit sih. Terjepit misalnya gitu ya, teman-teman semua. Ini resikonya adalah patah tulang, cedera, remuk dan lain-lain itu terjepit. Lalu saya bilang sama Mas Agung, ya udah misalnya dieliminasi aja Mas Agung. Ya nggak bakalan bisa ini dieliminasi atau dihilangkan, kan kita butuh materi ini. Ya kita butuh untuk praktek ini. Jadi tidak bisa dihilangkan teman-teman semua. Ya udah kita turunkan menjadi substitusi. Ini nanti muncul ya. Mudah-mudahan di UTS. Anda harus bisa mengilustrasikan ini. Nah, kemudian saya bilang, ya udah substitusi Mas Agung, ada Pak mesin dari Jerman, mesin press, dan ini nggak berisik. Oke, nggak berisik. Kemudian juga resiko terjepitnya itu insya Allah terminimalisir Pak. Kenapa? Karena ada artificial intelligence Pak di situ yang bisa mendeteksi bagaimana makhluk hidup di sekitar dia atau di area pressnya. Oh, cerdas kan? Namanya juga artificial intelligence. Cerdas banget nih mesin gitu. Nah, tapi harganya ternyata 10 miliar. Ya saya kan nggak mungkin bisa mengganti mesin ini untuk saat ini. Nggak bisa juga, Gung. Nggak bisa, Gung. Kalau disubstitusi atau diganti dengan mesin terbaru kayak gitu ya, hanya untuk anak-anak praktek. Nggak worth it misalnya. Bisa nggak diganti? Belum. Diganti dengan mesin yang baru. Maka, oke Gung, turunin lagi dengan cara yang namanya rekayasa engineering atau dimodif. Ya udah Gung, modif aja. Turunin orang facility maintenance datang ke situ biar dia awasin. Ya, turun lah orang facility atau orang engineering. 2 jam kemudian dia telepon, Pak, oke, nanti akan saya bikinin Pak di sini, ya. Di sini akan saya bikinin 1 sekat, 2 sensornya ada 2 Pak. Jadi tangannya tidak akan kejencet kalau misalnya mencet 2 tangan. Ketiga, itu di situ akan dibikin yang namanya visual management. Nah, visual management itu sudah masuk ke dalam administration. Apa itu administration? Jadi pengembangan dari pengaturan terhadap pencegahan K3 ini, pencegahan terhadap kecelakaan ini dengan administration. Contoh, 1, ya, dibuat namanya rule yang jelas. Kedua, dibuat visual management. Gitu. Kemudian, tadi rule itu sama dengan SOP lah ya. Bikin SOP. Apalagi di sini. Nah, saya tanya sama Mas Agung tadi, Gung, ini untuk administratifnya sudah harus lebih ketat ya. Siapa? Apa yang dilakukan oleh dia? Nah, dia harus cerdas, teman-teman semua. Harus cerdas, kira-kira apa ya untuk meminimalisir ini? Dia harus cari ide gitu loh. Nah, untung dia cerdas. Dia satu psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pintar anaknya, gak usah dijejelin. Saya cuma ngomong, Gung, bikin administrasinya kayak gimana? Siapa? Dia bikin SOP, bisa mempertimbangkan, bla 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 bla, regulasi ini, regulasi itu. Maka aktivitas yang harus dilakukan untuk pengoperasian mesin ini adalah 1,
Gitu-gitulah, pokoknya dia membuat SOP ya. Kemudian juga dia membuat sebuah aturan-aturan tadi di dalam SOP tersebut. Termasuk aturannya itu dimunculkan adalah untuk yang praktek di mesin ini harus memiliki nilai 85. Kemudian juga harus melakukan mentor, harus didampingi mentor. Kemudian juga harus menggunakan APD, bla bla bla. Kayak gitulah dia bikin rule-nya. Nah, setelah dia membuat rule-nya ini, tadi kan ada visual management ya. Visual management itu di sini ada tanda-tanda bagaimana cara mengoperasikan mesin, kemudian juga siapa yang harus ada di sana untuk melakukan mentoring, ya, ngawasin dia. Ini di visual management ditempel-tempel di situ atau digantung-gantung mungkin untuk beberapa mesin ya. Itu visual management. Itu masuknya ke dalam administration. Nah, setelah itu baru teman-teman ada yang namanya APD, alat pelindung diri di situ. Jadi jangan langsung ke APD dulu kalau misalnya belum bisa melakukan yang ini. Nah, lakukan ini dulu. Kalau di antara ini belum ada yang bisa, baru Anda melakukan yang terakhir ini APD. Karena tadi saya sampaikan, pakai APD di sini pakai sarung tangan. Kalau kegencet mah kegencet aja. Gitu ya. Kalau remuk mah remuk aja, pakai APD nggak ngaruh di situ. Karena apa? Secara efektivitas, APD itu hanya menyumbangkan efektifnya itu adalah 10%. Itu. Sementara kalau eliminasi ini yang dihilangin ya sumber bahayanya 100%. Gitu ya. Ini yang harus kalian pahami. Orang industrial relation harus paham ini. Ketika dia belusukan, ada unsur bahaya, dia kepikiran, ini bahaya nih, dieliminasinya gimana ya? Oh, belum bisa. Kalau substitusi gimana ya? Kalau dimodif bagaimana ya? Kalau administratifnya sudah ada atau belum ya? Dicek. Kemudian anak-anaknya pakai APD enggak ya? Ini orang-orang industrial relation harus bicara tentang 4 ini dulu. Hmm. Karena kalau di sini mah saya yakin mereka udah pada paham. Begitu. Itu teman-teman semua ya. Jadi ini adalah perannya IR dalam manajemen SMK 3. Ada pertanyaan silahkan.